Ya, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,33% pada tahun 2026 mendatang. Perlambatan ekonomi global pada tahun depan ikut memberikan dampak terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,33% pada 2026. Proyeksi ini di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN sebesar 5,4%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berdasarkan perkembangan ekonomi global maupun domestik. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut ekonomi global pada tahun ini diperkirakan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, termasuk pada mitra kerja utama Indonesia. Sementara untuk ekonomi domestik, Bank Indonesia turut mempertimbangkan rencana dukungan Bank Sentral untuk mendorong pertumbuhan lewat penurunan suku bunga, hingga ekspansi likuiditas moneter dan makroprudensial. Untuk pertumbuhan ekonomi 2026 sesuai perkiraan kami adalah 5,33%. Ini kami sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global termasuk mitra kerja utama, demikian juga mempertimbangkan langkah-langkah dukungan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penurunan suku bunga yang kami masih melihat ke depan masih ruang penurunan suku bunga. Meski realistis, Peri menilai target pertumbuhan ekonomi yang diusung pemerintah sebesar 5,4% sangat tergantung pada kecepatan realisasi belanja dan stimulasi fiskal ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia patok pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,3%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, kemudian juga ada Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga associate faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo. Halo. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Halo. Apa kabar Mas Angga? Ya, itu dia beberapa narasumber yang memang sudah hadir di hari ini begitu ya untuk membahas terkait dengan Bank Indonesia tadi yang sudah disampaikan 5,3%. Pak Rian, sebelum kita review terlebih dahulu ini bagaimana Anda melihat sih kondisi tahun 2025 nih? Apakah memang pertumbuhan ekonomi tahun ini sudah sesuai konsensus ekonom? Kemudian apakah bisa menjadi pijakan yang kuat juga kalau kita untuk melihat ataupun menatap tahun 2026? Kalau kita lihat ya dalam 9 bulan pertama atau sampai dengan kuartal 3 kemarin 30 September perjalanan pertumbuhan ekonomi kita menurut saya sudah on track ya. In average kita itu tumbuh kurang lebih 5%-an. Oke. Which is itu sesuai dengan target koridor kami konsensus ekonomi ya. Meskipun pemerintah selalu lebih optimis sekitar 5,2%. Tapi dalam kalkulasi saya, kalau di kuartal 4 ini betul-betul tumbuhnya lebih kencang, katakanlah 5,3 atau 5,4%, maka kalau kita setahunkan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini nanti akan berakhir sekitar 5,1%-an. Ya, bagi saya itu not too bad. Dalam situasi eksternal yang sedang tidak bersahabat, saya kira pertumbuhan 5,0 bahkan 5,1% year on year itu sudah cukup baik ya. Nah, itu akan menjadi modal ya, modal ekonomi, modal sosial kita untuk masuk ke 2026 nanti itu relatif lebih baik atau lebih tinggi. Makanya kalau asumsi APBN 2026 kita itu outlook ekonomi kita tumbuh 5,4%, which is bagi saya itu reasonable. Bank Indonesia sedikit lebih konservatif, yaitu 5,3%. Tetapi kalau kita komparasikan antara prognosis pertumbuhan ekonomi tahun ini dan 2006, ada pertumbuhan kurang lebih 0,2 sampai 0,3%. Which is itu kembali, itu reasonable, tidak terlalu ambisius, tapi menurut saya objektif dan realistis. Itu menurut saya Mas Pras. Nah, HIPMI sendiri melihat bagaimana Mas Angga kalau kinerja ekonomi saat ini dari sisi industrinya, dunia usaha begitu, apakah memang ya on the track seperti yang Pak Rian sampaikan sehingga tadi 2026 ini kita akan lebih smooth lagi atau bagaimana nih Mas Angga? Ya, pertama kita memberikan apresiasi ya kepada pemerintah, boleh dibilang kan ini di tahun pertama ya dalam transisi dari Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo, dan saya lihat juga dari sisi program memang banyak perbedaan juga ya Mas Pras ya. Kita lihat
banyak program-program yang di zamannya Pak Jokowi banyak ke arah infrastruktur ya, tapi di Pak Prabowo ini banyak langsung menyasar kepada ekonomi berbasis kerakyatan ya, program-program MBG yang mungkin sudah berjalan. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu trigger pertumbuhan juga Mas Pras ya, apalagi kalau nanti target daripada dapur-dapur yang beroperasi sudah melebihi daripada misalnya 10.000 titik ya, itu bayangkan saja berarti ekonomi di daerah atau di lokal bisa bergerak dan nanti bisa menimbulkan ekosistem baru juga. Nah, saya rasa itu salah satu hal yang menurut saya menjadi pemancing ya konsistensi dari pertumbuhan, stabilitas pertumbuhan ekonomi kita. Nah, di sisi lain ya kita berharap ya pelaku usaha mendapat kemudahan ya dalam konteks insentif daripada perbankan ya, apabila Pak Purbaya kan mendorong ya agar ada kemudahan, relaksasi dan lain sebagainya, tapi dalam prakteknya yang kita rasakan sampai saat ini juga hal tersebut masih menjadi ganjalan kami juga Mas Pras di sisi pelaku usaha. Belum lagi tadi kita lihat juga banyak aturan-aturan yang masih boleh dibilang ya tumpang tindih lah. Nah, ini mungkin perlu sinergisitas antar kementerian lembaga ya agar ada kemudahan gitu Mas Pras. Sisi lain juga kita menghadapi tekanan impor juga ya yang nggak mudah. Nah, ini juga memang harus ada barrier yang cukup sehingga industri kita punya daya saing juga ya. Kalau dibiarkan ada loose di barrier kita ya, produk-produk impor yang mungkin bisa lebih murah harganya ini akan menguasai market kita yang memang market kita ini kan besar Mas Pras. Baik, tapi dengan potensi ataupun proyeksi pertumbuhan dari Bank Sentral sendiri 5,3% di tahun depan begitu, menurut Anda ini cukup moderatkah atau bagaimana nih Mas Angga? Ya, saya rasa masih cukup realistis ya, karena kan di pertumbuhan di kisaran ini sampai Q3 kan kita masih di 5 poin sekian ya. Jadi saya rasa bisa ada lompatan, apalagi kalau tadi program-program yang sekarang di tahun ini disiapkan ya, contoh misalnya kayak KMP, juga MBG, itu sudah berjalan lebih stabil ya ke depannya ya. Dan itu saya rasa itu bisa menjadi trigger tadi dan menciptakan suatu ekosistem baru, dan ini harapan kami juga bisa dinikmati oleh pelaku usaha UMKM. Baik, nah kalau dengan beberapa tantangan yang tadi sudah disampaikan Pak Rian, lantas bagaimana Anda melihat bahwa ini memang perlu ada strategi khusus atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Rian dan juga Mas Angga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kita akan cermati seperti apa sih postur APBN di tahun 2026 mendatang. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Dari sisi pendapatan negara, targetnya mencapai 3.153,6 triliun yang terdiri dari penerimaan negara sekitar 2.600-an triliun, kemudian penerimaan negara bukan pajak 459,2 triliun, kemudian juga ada belanja pemerintah pusat yang mencapai 3.149,7 triliun rupiah. Ada juga transfer ke daerah 693 triliun serta keseimbangan primernya 89,7 triliun. Adapun defisit anggaran sekitar 681,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Itu dia untuk postur APBN di tahun 2026. Berikutnya bagaimana dengan asumsi dasar dan untuk makro APBN di tahun 2026? Ini dia, untuk pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4%. Sementara tadi Bank Sentral proyeksinya di 5,3%, meskipun perlu ada boosting kebijakan bauran lagi dari sisi kebijakan moneter dan juga fiskal juga bisa memboosting lagi, bisa menyentuh 5,4% begitu ya harapannya. Inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah kita di Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, sementara imbal hasil SBN tenor 10 tahunnya 6,9%. Jadi ya beberapa asumsi dasar makro APBN 2026. Lantas bagaimana dengan target pembangunan? Di dalam APBN 2026, tingkat pengangguran terbukanya sekitar 4,44 sampai dengan 4,96%, rasio Gini-nya 0,37 sampai dengan 0,38 poin. Sementara tingkat kemiskinan ekstrim diharapkan 0 sampai dengan 0,05%. Itu dia beberapa target pembangunan, diantaranya ada tingkat kemiskinan, indeks modal manusia, sampai juga dengan Gini per kapita dan indeks kualitas lingkungan hidup. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira dan juga ada Pak Rian Kerianto. Ya, Pak Rian, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita cermati dengan perbedaan
asumsi yang sudah disampaikan begitu di APBN 2026 dengan proyeksi Bank Sentral begitu di 5,3%. Apakah memang ini berdasarkan proyeksi realita yang akan dihadapi begitu di Indonesia di tahun 2026 mendatang dari domestik maupun juga global begitu Pak Rian? Ya, kalau tadi merujuk statement Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio, beliau sampaikan salah satu challenge kita di tahun depan adalah carry over dari risiko eksternal atau risiko global. Salah satunya adalah perlambatan ekonomi China yang bagaimanapun negara ini volume PDB-nya itu peringkat 2 atau runner-up di dunia. Jadi kalau ekonomi Cina itu sedikit melambat, tentunya akan memberikan tekanan bagi ekonomi dunia secara keseluruhan. Dan satu lagi, Cina juga menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Makanya di forecasting IMF terbaru, outlook pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan itu juga didiskon 0,1% dari 3,3 menjadi 3,2%. Karena tadi faktor China. Tetapi sesungguhnya secara general posisi ekonomi Indonesia itu terhadap faktor eksternal itu relatif isolated menurut saya. Karena mohon maaf, kita bukan salah satu pemain eksportir masuk ya Big Ten di dunia. Jadi kalau ada tekanan eksternal sebetulnya kita relatif ya isolated. Nah, yang kedua, tumpuan pertumbuhan ekonomi kita secara historis dari waktu ke waktu dan mungkin going forward juga akan relatif tidak berubah, itu dari konsumsi rumah tangga atau KRT. Secara historis kontribusi konsumsi rumah tangga itu rata-rata 53 sampai 55%. Bahkan di setiap provinsi pun atau spasial komposisi ini relatif tidak berubah, kecuali Bali yang memang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh sektor turisme ya. Nah, kalau pola ini berlanjut, makanya tadi angka pertumbuhan Bank Indonesia yang 5,3%, menurut saya itu reasonable ya, bisa kita pegang. Apalagi, nah ini salah satu yang menarik adalah berbagai kebijakan stimulus, entah dari fiskal, dari moneter, kemudian juga dari otoritas keuangan, itu betul-betul tone-nya itu semuanya kompak, yaitu pro growth atau pro pertumbuhan. Banyak sekali insentif yang diberikan yang itu secara terang benderang memberikan sinyal kuat bahwa seluruh elemen kenegarawan kita, kepemimpinan kita itu semuanya pro growth ya. Nah, satu lagi, catatan kita itu yang ada di atas kertas. Maka kalau boleh saya di forum ini, mungkin di target IPM tadi yang 10 kriteria, mungkin perlu nanti ditambahkan lagi ke depannya, yaitu yang namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Ini yang harusnya terus kita perbaiki. Salah satu ruang yang bisa kita perbaiki adalah memperbaiki daya saing. Itu salah satu indikatornya adalah berapa angka ICOR kita. Mohon maaf, ICOR kita cukup tinggi, sekitar 6,2 atau 6,3. Di-compare dengan sesama negara ASEAN 10, mungkin kita terlalu tinggi. Rata-rata Singapura, Malaysia, Thailand itu sekitar 4 lah atau 4,5. Biasanya di sana lebih efisien. Nah, ini catatan pertama. Catatan kedua, untuk kita bisa memboost pertumbuhan ekonomi 5,3%, bahkan mungkin 5,4%. Satu isu yang ingin saya di sini adalah disiplin eksekusi. Disiplin eksekusi, terutama oleh kementerian lembaga yang mengabsorb alokasi anggaran yang besar-besar. Disiplin eksekusi ini menjadi faktor penting agar tadi Mas Angga Wira dan teman-teman pebisnis itu jemput bolanya enak gitu loh. Kalau dari serapan anggarannya itu juga sering delay, itu artinya kan disiplin eksekusinya agak rendah. Itu akan mengganggu roda kegiatan ekonomi yang ujung-ujungnya nanti ya target yang 5,3% boleh jadi meleset. Nah, jadi dua isu, satu perbaiki ICOR, yang kedua adalah disiplin eksekusi. Saya kira itu. Itu dia yang diharapkan bisa menjadi satu solusi di tahun 2026. Nah, tadi juga Bank Sentral menyebutkan begitu di awal ada potensi, ada ruang lagi untuk penurunan suku bunga acuan nih. Nah, Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Tadi Anda kan sempat menyebutkan pembiayaan dari perbankan ini masih menjadi tantangan tersendiri. Apakah nanti akan lebih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan dari dunia usaha, mungkin dari sisi pembiayaan dan lain-lain, begitu Mas Angga? Ya, pertama tadi catatannya kan memang policy execution dan koordinasi antara fiskal dan moneter gitu loh. Jadi ketika misalnya kebijakan atau programnya ada ya harus didukung oleh pembiayaannya. Nah, itu kadang-kadang suka delay Mas Pras gitu loh. Yang kami amati contoh misalnya program MBG ya, sampai saat sekarang ini boleh dibilang perbankan tidak menyiapkan skema khusus untuk program tersebut, kan lucu gitu loh. Iya kan?
program itu program pemerintah, ada dananya dari dana APBN, tapi perbankan tidak menyiapkan. Jadi untuk replikasinya kan agak sulit ya Mas Pras ya. Jadi saya rasa itu catatan dari kami dari dunia usaha agar program yang ada itu bisa terkoordinasi dengan baik juga dengan pembiayaannya gitu. Kalau enggak ya akan terjadi keterlambatan. Nah, kalau saya melihat mungkin di tahun ini kan persiapan nih berbagai program unggulan. Mudah-mudahan di tahun depan ya sudah bisa tereksekusi dan sudah konsep implementasinya sudah berjalan di lapangan. Jadi saya rasa itu menjadi pemicu juga dari pertumbuhan di tahun depan akan lebih besar di tahun ini. Tapi di sisi lain yang memang kita harapkan ya untuk kita melaju hingga di atas 5% atau di 6% itu memang kita mengharapkan adanya investasi dari luar juga Mas Pras. Nah, ini memang saya rasa dengan keberadaan Danantara mudah-mudahan akselerasi berbagai macam investasi yang mungkin selama ini agak sulit ya Mas Pras ya. Contoh misalnya waste to energy kan udah ada komitmen dari pemerintah. Di sisi lain ya harapan kami ya program dalam konteks investasi di sektor pangan ya Mas Pras ini bisa menjadi salah satu unggulan dari pemerintahan ya, karena memang kebutuhan terkait pangan ini kan tumbuh terus ya. Tapi di sisi lain kita berharap juga ada modernisasi sampai dalam produknya gitu. Karena ini yang kalau kita bisa. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Mas Angga, dan kita akan bahas nanti seperti apa, karena Bank Sentral juga ada melihat pola belanja pemerintah yang menumpuk di awal tahun kemudian baru direalisasikan di akhir tahun. Ini bisa menjadi salah satu pertumbuhan kita gitu Pak Pras. Baik ya, Mas Angga, itu kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, dan kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, memang butuh lagi kolaborasi, berarti kebijakan fiskal moneter. Lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai pola belanja pemerintah? Mungkin Pak Rian bisa menjelaskan lebih lanjut begitu. Apakah masih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, pola bahwa menumpuk di awal tahun kemudian nanti baru digenjot lagi di akhir tahun, atau realisasinya ini bagaimana Pak Rian? Apakah ini yang akannya menjadi tantangan tersendiri untuk mendorong ekonomi kita, geliat aktivitas ekonomi di tahun depan Pak Rian? Saya kira kita tidak bisa lagi menoleransi ya pola serapan belanja yang selalu menumpuk di kuartal terakhir atau kuartal 4 seperti yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, pattern atau cara kerja kita saya kira harus berubah, yaitu kalau bahasa saya itu gercep, gerak cepat. Ya, Pak Prabowo sebagai presiden sudah memberikan guidance, arahan dan sebagainya, tinggal eksekusinya. Nah, makanya nanti saya kasih titel, menurut saya itu adalah bagaimana disiplin eksekusi atas semua program yang sudah didesain dengan baik untuk segera dapat dilaksanakan. Kita kan punya kalau nggak salah 8 program quick wins. Nah, itu udah di depan mata. Ada koperasi merah putih, ada kesehatan rakyat, sekolah rakyat, makan bergizi gratis dan sebagainya. Itu udah jelas desain program atau kebijakannya. Tinggal eksekusinya. Setahun yang lalu tadi Mas Angga Wira betul, anggap saja kita masih belajar, tapi di tahun kedua mestinya udah nggak belajar lagi. Kita sudah menyelesaikan learning curve kita. Nah, tinggal eksekusinya, koordinasi di antar kementerian internali sendiri, koordinasi antar kementerian dan lembaga, dan mungkin juga koordinasi antar atau lintas otoritas. Nah, orkestrasi inilah yang harus dikerjakan sehingga step atau langkah setiap kementerian lembaga itu betul-betul satu dengan yang lain itu sama, seragam, inline, dan saling menguatkan. Nah, mestinya di dalam harmoni atau orkestrasi kebijakan ini harus bisa dieksekusi. Kita tidak punya luxury waktu ya, waktu terus berjalan bergerak. Kalau nggak kita segera speed kita nggak kita percepat, mohon maaf, beberapa peer kita di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Filipina itu sekarang terus bertumbuh lebih cepat karena mereka sudah menyelesaikan persoalannya sendiri, mereka ngebut ibaratnya. Nah, kita nggak boleh terlalu loose ya, untuk kita juga harus segera gerak cepat. Itu Mas Pras. Baik.
Nah, booster apa yang dibutuhkan berarti Mas Angga untuk bisa mengakselerasi tadi daya saing Indonesia, kemudian tingkat konsumsi masyarakat, belanja pemerintah juga kalau bisa merata dari kuartal 1 sampai dengan 4 Mas Angga. Kalau dari IPMI sendiri melihat bagaimana? Ya, tadi saya sepakat ya dengan Pak Rian ya, bahwasanya memang harus ada konsistensi kebijakan, disiplin juga soal anggaran, dan memang kita juga berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita untuk menarik investasi. Jadi mau ngalahin dan nggak bukan, menurut saya Mas Pras ke depan memang harus kita punya stabilitas politik yang kuat, kepastian hukum, dan itu harus menjadi agenda nasional kita, karena bicara implementasi atau perencanaan itu kan bisa bicara long term ya, planning Betul. ini kan nggak bisa terputus gitu. Jadi sudah saatnya kita merefleksikan ya 25 tahun ini pasca reformasi, ya harus ada kita mendesain suatu sistem politik juga yang membawa stabilitas dan membuat suatu perencanaan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Saya rasa itu kuncinya ya, karena kalau kita juga berbenchmark dengan negara-negara yang sudah maju, ya memang kita harus fokus terhadap meng-create nilai tambah ya dengan suatu inovasi yang kita bisa lakukan. Dan ini saya rasa kita berharap juga kan, misalnya di BRIN kemarin baru ada pergantian juga ya, Badan Ristek itu misalnya bisa menjadi otak ya daripada perencanaan kita, karena nggak bisa kita bicara jangka pendek ini Mas Pras. Kalau kita mau tumbuh sampai dengan 8% itu kan harus ada konsistensi dari program, jangan sampai nanti baru 2 tahun berjalan program belum stabil, ada perubahan lagi. Nah ini saya rasa nggak akan bisa memperoleh dampak. Kita sepakat bahwasanya Pak Prabowo di pemerintahan ini menggenjot daya saing sumber daya manusia kita. Saya sepakat dengan strategi itu, tapi di sisi lain juga berusaha membangun supply chain dalam konteks ketahanan pangan dan ketahanan energi. Nah ini saya rasa sebagai triple track strategi yang tepat. Tapi sekali lagi ada konsistensi daripada program tersebut ya, kebijakan, dan juga dukungan daripada pembiayaan. Nah ini kan PR yang terjadi selama ini, ada mismatch gitu loh yang selama ini kita rasakan, dan juga bagaimana pelibatan daripada sektor swasta sudah tepat nih, misalnya ada efisiensi dalam BUMN di restrukturisasi, lalu tadi efisiensi BUMN fokus di sektor-sektor tertentu. Jadi sektor yang memang sudah swasta sudah bisa masuk, itu serahkan kepada swasta gitu. Jangan lagi BUMN main di sektor yang swasta sudah punya kompetitifness, kan jadi tabrakan. Nah kalau bisa BUMN ini didorong untuk berkompetisi di luar gitu loh. Nah hal ini menjadi catatan yang saya rasa kita dari dunia usaha mengapresiasi lah langkah yang berani juga, termasuk misalnya kemarin menghilangkan tantiem bagi para komisaris. Saya rasa itu hal yang tepat juga untuk melakukan suatu efisiensi juga gitu. Jadi arah-arahnya BUMN ini ke arah yang lebih profesional, apalagi mungkin ke depan ya perekrutannya juga dilakukan benar-benar secara profesional. Baik, nah dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, nampaknya memang ya itu dia, tantangannya dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda begitu Pak Rian. Perlu ada satu orkestrasi yang cukup kuatkah begitu untuk melibatkan banyak kelembagaan begitu dari pemerintah, kemudian pusat, daerah begitu, sehingga dari pembiayaan, kemudian koordinasi, kemudian tadi kepastian hukum, long term investment itu yang harusnya menjadi suasana yang kondusivitas untuk investasi di Indonesia Pak Rian. Siapa yang harus bisa menjadi orkestranya di sana begitu untuk orkestrasi itu yang bisa menjadi dirijen? Oke, tentunya secara nasional wide ya, itu sebagai konduktor atau dirijennya tentu Pak Presiden ya. Beliau itu kan ada satu statement yang saya suka dengan statement itu, yaitu Sabdo Pandito Ratu. Itu beliau keluarkan. Artinya apa? Semua para pembantu beliau itu harus tegak lurus sama beliau sebagai tadi ratu, tanda petik ya. Nah artinya secara orkestrasi, secara harmoni, seluruh perangkat-perangkat pembantu presiden juga harus tadi rely on dengan apa yang menjadi guidance dari presiden. Tetapi presiden kan tidak bisa lalu bekerja sendiri. Beliau di backup, dibantu dengan Menko. Nah Menko itu juga menjadi salah satu sub orkestra ya bagi perpanjangan tangan presiden. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya, sampai ke level provinsi, level ke
kabupaten sampai dengan kota madya. Nah, kalau ritme ini bergerak secara seragam atau sama dengan gelombang yang sama, tentu tadi percepatan program-program pembangunan di level nasional, ada proyek strategis nasional maupun di level provinsi dan kabupaten kota madya itu bisa dikerjakan dengan baik. Kembali tadi Sabdo Pandito Ratu, artinya tegak lurus, kerjakan ya. Untuk apa? Ya untuk Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju, dan 2045 nanti insya Allah mudah-mudahan kita betul-betul mencapai predikat Indonesia emas. Baik. Itulah highlight saya, Mas Pras. Baik Pak Rian, itu dia, memang perlu lagi orkestrasi yang harmoni, kemudian keseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan yang penting tadi adalah implementasinya ya, actionnya di lapangan, sehingga dunia usaha bisa merasakan dampak dari kebijakan pemerintah, masyarakat juga bisa merasakan langsung dari setiap apapun lah itu pembangunan ekonomi yang dirasakan diberikan oleh masyarakat dari sisi terutama sih penciptaan lapangan kerja begitu. Baik Pak Rian, Mas Angga, sayang sekali waktu terbatas, terima kasih banyak nih atas informasinya, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Mas Pras. Salam.